Halo, kembali lagi di Ngomong Bola dengan Zaki di sini dan ya sudah lama kita tidak bikin video yang membahas bola karena mungkin di satu sisi jeda kompetisi elit di Eropa sudah memasuki waktu jeda dan ya di sisi lain aku juga masih punya banyak kegiatan jadi ya belum bisa buat konten tapi hari ini aku menyempatkan diri untuk membuat konten dan ya aku juga bingung mau buat konten apa ketika lagi libur jeda ya paling kita bahas tentang beberapa transfer update sesuai dengan jadwal dan judul daripada konten yang kita buat ini. Jadi kita akan bahas beberapa transfer update yang menurut aku luar biasa atau ya sedikit menarik untuk dibahas. Yang pertama datang dari Real Madrid yang baru saja beberapa hari lalu deal dengan menggait gelandang muda dari AS Monaco yaitu seorang Aurelien Tchouameni. Ya, Tchouameni ini gelandang muda 22 tahun yang aku sendiri belum tahu sih gimana gaya permainannya dan juga apakah dia worth it untuk klub sebesar Real Madrid, tapi dengan melihat Real Madrid yang mau menggelontorkan dana sampai 80 juta euro plus add-on bisa sampai 100 juta itu menunjukkan bahwasannya pemain 22 tahun ini memiliki sebuah talenta yang menjanjikan untuk klub sebesar Real Madrid di mana ya kita tahu Real Madrid bisa mengeluarkan dana yang cukup besar untuk transfer pemain. Kita lihat saja Eden Hazard bisa dibanderol dengan harga 100 juta dan ya hanya mengisi bangku cadangan karena di sisi lain untuk beradaptasi di klub sebesar Real Madrid itu tidak mudah dan ya aku juga belum tahu bagaimana track record dari Tchouameni ini tapi menurutku ketika Real Madrid saat ini memang membutuhkan seorang central midfielder di mana trio MCK mereka sudah bisa dibilang melewati batas primanya dan jadi Madrid ya diharuskan dan diwajibkan untuk mengganti lini tengahnya agar bisa meregenerasi tim Real Madrid karena mereka tidak bisa bergantung pada tiga gelandang mereka yang bisa dibilang sudah berumur dan memang kalau dibilang gapnya jauh antara umur 30-an dengan umur 20-an itu ya benar, tapi aku rasa Real Madrid juga punya cara untuk bagaimana membuat regenerasi ini bisa berjalan dengan baik di mana mereka selalu bisa meregenerasi tim mereka dan tetap berada di performa terbaiknya dan mereka tidak jauh turun ke bawah sebagaimana beberapa klub yang ya, saat meregenerasi tim mereka kadang suka untuk jatuh dan bahkan terlempar dari zona Eropa, tapi Real Madrid tetap jadi Real Madrid walaupun pemain mereka berganti, tapi tetap saja mereka punya pengaruh yang besar di klasemen La Liga maupun di Eropa. Jadi kita lihat aja bagaimana si Tchouameni ini ya sebelumnya mereka juga ada beli Rudiger di back dan itu juga cukup membantu untuk menambah lini bertahan Real Madrid yang aku rasa musim lalu itu sangat-sangat tidak meyakinkan ya setelah ditinggal Sergio Ramos dan Rafael Varane. Ya seorang Militao, Nacho dan ya David Alaba saja aku rasa tidak cukup untuk memperkuat lini belakang dari klub sebesar Real Madrid. Jadi ya datangnya Rudiger itu sangat membantu dan kalau dibilang Rudiger kan jagonya nyerang bukan bertahan. Iya bener. Secara statistik memang Rudiger ini merupakan back yang sering menyerang ketimbang bertahannya. Tapi kalau bisa kita lihat gaya main Real Madrid akhir-akhir ini itu lebih kepada bagaimana adanya balancing dari bertahan dan juga menyerang. Dimana Ancelotti seringkali menginstruksikan pemain-pemain menyerangnya untuk sedikit lebih bertahan ke dalam dan pemain-pemain belakangnya untuk lebih maju ke depan dan ini yang membuat skema Real Madrid itu
kurasa berbeda di musim kemarin. Dan ya kita lihat beberapa kali Valverde dipasang di winger kanan di mana dia lebih banyak turun ke bawah, dan ya kita tahu Carvajal yang naik ke atas untuk memberi umpan-umpan, dan itu cukup efektif. Dan ya gaya main ini kurasa ya baru diterapkan di Real Madrid. Biasa mereka saat ada ya trio BBC mereka lebih kepada long ball, tapi sekarang mereka lebih ke wing dan ya memanfaatkan speed dari pemain-pemain sayap mereka. Dan ya kita tahu ketajaman seorang Karim Benzema musim lalu sangat luar biasa. Jadi ya kita lihat bagaimana permainan Madrid musim depan, dan ini sangat menarik untuk melihat seorang Tchouaméni apakah bisa menjadi starter musim depan di lini tengah Real Madrid. Dan oke, setelah itu kita ngomong-ngomong transfer yang lumayan fantastis juga. Ada Liverpool yang baru saja meresmikan striker barunya, yaitu Darwin Núñez yang dibeli dari Benfica. Dan ya kita tahu Núñez tampil ya cukup gemilang musim lalu dengan Benfica, terutama di Liga Champions. Ya aku tidak melihat pertandingan Núñez di Liga Portugal, tapi di Liga Champions dia cukup merepotkan kalau bisa dibilang, dengan beberapa gol yang cukup krusial untuk membawa Benfica bisa melaju di per-8 besar ya. Tapi ya per-8 besar apa 16 besar gitu. Tapi ya Núñez ini salah satu pemain penting musim lalu, 22 tahun. Wow, dibanderol dengan harga 75 juta euro plus add-ons bisa sampai 100 juta euro. Ini merupakan transfer yang bisa dibilang lumayan besar untuk Liga Inggris ya. Tapi yang membuat ini lebih spesial lagi adalah yang melakukan transfer itu adalah Liverpool. Dimana kita tahu Liverpool itu beberapa tahun belakangan itu tidak pernah mengeluarkan transfer yang begitu luar biasa, kecuali mungkin kemarin transfernya Van Dijk dan juga Alisson yang bisa dibilang sangat luar biasa dan sangat-sangat berhasil. Sementara aku merasa Darwin Núñez ini masih perlu banyak untuk belajar di Liverpool, karena dia juga masih muda, masih 22 tahun, dan mungkin gaya mainnya ketika di Benfica itu agak sedikit berbeda dengan Liverpool, yang mana Liverpool lebih banyak pressing. Sementara di Benfica aku lihat dia lebih cocok untuk bermain sebagai super sub. Tapi itu bukan yang diharapkan Klopp, aku rasa. Klopp merasa ingin menjadikan Núñez itu starter, jadi ya dia harus adaptasi secepat mungkin. Dan ya kita lihat saja bagaimana kiprah Núñez di Liverpool musim depan, karena ya kalau dia tidak cepat untuk beradaptasi, dan Liverpool akan mengalami kesulitan, di mana ya kemungkinan besar dia akan ditinggal oleh Sadio Mane. Dan bisa dibilang untuk winger dari Liverpool tuh masih kurang. Dan ini aku kalau boleh cocokologi, ya beberapa rumor ada yang mengatakan bahwasannya Heung-min Son bisa bermain untuk Liverpool, mengingat bahwasannya Tottenham Hotspur telah membeli seorang Ivan Perisic. Jadi mungkin di posisi dari winger kiri Tottenham sudah bisa diisi oleh Perisic, di mana Son mendapatkan seorang kompetitor yaitu seorang Ivan Perisic. Dan ya kalau Son menginginkan sebuah tantangan baru, dan Liverpool juga menginginkan seorang wingback, maksudnya seorang winger. Jadi ya bukan tidak mungkin Son Heung-min akan pindah ke Liverpool, dan itu akan jadi transfer yang luar biasa ketika Son Heung-min ternyata benar-benar pindah ke Liverpool. Dan ya aku rasa Son bakal bisa fit di Liverpool, dan Liverpool juga akan terbantu dengan adanya Heung-min Son. Tapi kembali lagi ke Núñez, ya ini adalah real striker yang diharapkan, dan ya ini lebih kepada typical target man Núñez ini. Jadi dia tidak akan banyak turun ke bawah sebagaimana Firmino sering lakukan. Jadi ya mungkin Klopp akan menginstruksikan kepada wingback-wingbacknya, yaitu terutama Robo dan juga Trent, untuk ya lebih sering melakukan crossing untuk memberikan umpan yang matang kepada Núñez, ya agar dia bisa fit di formasi barunya Liverpool. Dan ya aku harap pembelian ini ya merupakan pembelian yang sukses, mengingat bahwasannya Liverpool jarang melakukan pembelian dengan harga yang besar. Cuman di satu sisi ya mungkin tertutup dengan penjualan Mane, tapi masih
cukup besar menurutku yang dikeluarkan oleh Liverpool untuk membeli seorang pemain usia 22 tahun ini, yang kita belum bisa melihat track recordnya beberapa tahun ke belakang. Kita baru melihat dia di musim lalu di Liga Champions terutama. Jadi ya menarik untuk melihat perkembangan dari Nunes dan juga Tchouaméni tadi di klubnya masing-masing, dan aku harap ini tidak menjadi pembelian yang flop karena sudah banyak duit yang digelontorkan untuk mendatangkan dua pemain ini. Ya, semoga mereka bisa menambah nilai plus untuk klubnya. Dan ya, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah nonton dan ciao.